Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ditulis dulu. Ada pertanyaan tidak? Nah, nanti kita bahas lagi, nggak apa-apa. Ditulis dulu. Ada pertanyaan tidak? Bukan. Karena abu itu ketika rofa. Contoh. Kola abu apa abi? Nah, nanti kita bahas. Kola artinya apa, Pak? Berkata. Berarti setelah itu yang dibutuhkan apa? Fa'il. Fa'il i'rabnya rofa. Abu itu ketika posisi rofa. Jadi ketika Abu Hurairah, kalau ada lafadz kola, berarti kola abu apa kola abi? Abu. Karena apa? Karena rofa sebagai fa'il. Nah, nanti kita bahas. Insya Allah kita bahas terkait Asmaul Khamsah. Terima kasih pertanyaan. Sudah? Oh, belum. Sudah atau belum? Belum. Oke, masih nulis. Oke, sambil nunggu yang lain nulis. Tadi yang dibaca imam di rakaat pertama surat apa? Maryam, tentang apa?
Nabi Isa kenapa? Oke. Sebelumnya itu? Insya Allah kita bahas nanti. Itu masuk waiting list pembahasan kita. Tapi jawaban antum betul. Sudah? Oke. Ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Apa? Yang jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, aman kan? Aman. Itu di surat apa? Al-Baqarah ayat 126. Coba. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 126. Halaman 19. Bandingkan dengan surat Ibrahim ayat 35 halaman 260. Coba bandingkan. Kalau yang mengikuti kelas saya, insya Allah pembahasannya akan sangat gampang. Kalau menurut saya ya. Karena saya anggap Bapak Ibu sudah mengetahui dengan baik terkait kaidah bahasa Arab. Sudah? Ya, Al-Baqarah ayat 126 dengan Ibrahim ayat 35. Kita lihat terjemahnya dulu. Ayat 126, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Sampai akhir. Terus bandingkan dengan surat Ibrahim ayat 35. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan berhala terhadap berhala-berhala. Apa bedanya? Ada yang tahu enggak? Bedanya apa doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah ayat 126 dengan surat Ibrahim ayat 35. Yang satu baladan, yang satu al-balada. Bedanya apa? Baladan sama al-balada? Bukan. Baladan itu nakiroh. Nakiroh itu apa? Umum. Kalau al sudah spesifik, khusus. Istilahnya apa? Isim ma'rifat. Ya, alhamdulillah. Terus, ya kan paham kan? Gampang. Terus pertanyaannya, kenapa yang doa pertama itu tidak pakai al? Ya enggak? Baladan. Umum. Meskipun ada kekhususannya. Terus yang kedua pakai al. Ya toh? Kalau ada al, itu boleh ditanwin enggak? Enggak boleh. Teorinya terbukti enggak? Iya kan? Baladan al-balada.
Ada yang tahu lagi perbedaannya di mana? Kurang, Mas. Yang pertama minta rezeki berupa buah-buahan dan sampai akhir. Terus yang kedua apa? Ada yang enggak? Kenapa ada perubahan doa? Gitu. Nabi Ibrahim yang pertama baladan aminan. Nah, terus yang diminta warzuk ahlahu minat samarot. Ya. Dan berikanlah kepada penduduknya buah-buahan. Sedangkan yang kedua, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Khusus beribadah. Jadi gini, waktu pertama Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, sudah tahu belum di situ ada titik air Zam-Zam? Belum. Untuk itu hadza baladan aminan. Tempat ini yang merasa aman. Tapi ininya itu ini mana? Belum khusus, belum terlalu spesifik. Meskipun ini, tapi karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dengan Ismail di situ, kan pasti ada sesuatu hal. Iya enggak? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadikan tempat ini negeri yang aman. Waktu itu kan belum ada air kan di situ, masih gersang kan? Warzuq ahlahu minat samarot. Berikanlah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Man amana minhum, siapa yang beriman di antara mereka billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Qala, dan dia berkata wa man kafaro, dan barang siapa yang ingkar atau kafir fa umatti'uhu, aku beri kesenangan kepadanya qalilan, sebentar saja, tsumma abtarruhu ila adzabin nar, kemudian aku paksa ia menuju ke adab neraka, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-seburuk kembali. Jadi karena waktu itu kondisi geografis Mekah itu belum diketahui kalau ada sumber air di situ. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di situ, Nabi Ibrahim berdoa, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Setelah ditinggal Nabi Ibrahim beberapa tahun, Nabi Ibrahim kembali enggak? Kembali. Di situ keadaannya sama atau beda dengan waktu pertama? Beda, sudah muncul air Zam-Zam, sudah ada kabilah-kabilah yang mukim. Jadi yang dikhawatirkan bukan lagi tanaman atau makanan, tetapi ancaman ideologis. Tempatnya yang diminta aman sudah spesifik belum? Sudah, ya di tempat itu yang ada air Zam-Zam. Untuk itu Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya, tempat yang ini sudah spesifik belum? Dan yang Nabi Ibrahim minta apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bukan kekhawatiran terkait makanan, tanaman itu tadi. Ketika sebuah kota, ya, sebuah tempat mau berkembang, yang dikhawatirkan adalah ideologis, keyakinannya. Untuk itu yang Nabi Ibrahim minta, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala atau menyekutukan engkau. Dari sini kita belajar gini, kalau kita baca terjemahannya kan
Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Kan artinya cuma jadikan tempat ini atau negeri ini negeri yang aman. Kedua-duanya ada kata-kata ini enggak? Ada. Hadza baladan sama hadzal balada. Seolah-olah kalau kita lihat terjemahan enggak ada bedanya. Sama-sama ini. Yang membedakan yang satu nakiroh, yang waktu Nabi Ibrahim pertama, artinya apa kalau nakiroh? Umum. Nah, yang kedua khusus karena keberadaan al. Isi makrifat. Kebayang ya? Dari sini kita bisa melihat perubahan doa. Nabi Ibrahim ketika awal mendatangi Mekah itu dan ketika yang kedua mengunjungi Hajar dan Ismail. Dari situ kita juga belajar betapa telitinya redaksi Al-Quran. Iya enggak? Ya kalau maaf ya, kalau ngasal nggak mungkin akan sespesifik ini, ya enggak? Karena nahwu itu kan ilmu pasti kan, nakiroh, makrifat, tinggal dipraktekkan saja. Ya, ketersambungan. Dari sini bisa difaham. Gersang secara geografis memang Allah menyuruh untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di situ. Bayangkan aja Bapak Ibu yang pernah ke Mekah kan, di tempat yang gersang lah, gurun, bayangkan. Meninggalkan anak dan istri yang masih bayi, anak yang masih bayi. Tapi berhubung itu firman Allah, ya tetap dijalankan. Tapi kan Nabi Ibrahim nggak tahu kalau di titik mana ada Zam-Zam toh. Tapi yang jelas jadikan tempat ini tempat yang aman. Iya, percaya penuh. Itulah keimanan seorang nabi. Iya. Jadi ini kok nggak konsisten sih? Bukan seperti itu karena kronologisnya memang beda. Secara geografis, secara ideologis itu keadaan yang berbeda. Nah, selama ini kalau kita baca kan mungkin berbeda gitu ya. Nah, ini kok nggak konsisten sih lah? Karena waktunya juga beda, timingnya beda. Dan yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim itu berbeda juga. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Marifat. Imron. Ya, Maryam. Belum, saya belum pernah dengar. Apanya Imran Nabi Isa itu? Iya. Oh ya. Sudah. Enggak, tapi kalau case itu saya belum tahu. Imran itu kakeknya Nabi Isa. Bapaknya Maryam. Jadi Maryam itu tumbuh dalam keluarga yang sangat bagus. Sampai orang tuanya itu diabadikan nama salah satu surat Ali Imran. Ali itu apa? Keluarga. Ali Imran, keluarga Imran. Ya, tapi kalau terkait Nabi Musa saya cari dulu ya. Saya nggak berani jawab
Apa memang ada ketersambungan? Karena memang ada kemiripan-kemiripan sih. Ya mungkin pemahamannya sebelah itu satu gitu kan. Padahal beda beda banget generasinya kan. Iya, iya, zamannya. Hmm. Nah, oh ya, insya Allah saya tertarik untuk meneliti, tapi itu perlu waktu. Saya nggak jawab sekarang. Terima kasih ya Pak. Ya ini Ustadznya dikasih PR. Nggak apa. Ada pertanyaan? Nah, dari sini kita akan apa terpukau dengan ternyata sedetail ini ya Al-Quran. Dan doa Nabi Ibrahim ternyata ada perubahan dan perubahan itu tidak menunjukkan bahwa tidak konsisten. Karena timingnya juga beda dan keadaan geografis di antara dua doa itu juga berbeda. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Al-balada al-balada itu nakirah ma'rifat? Ma'rifat. Pertanyaannya ma'rifat itu apa aja? Nama orang, istilahnya apa? Bukan. Kurang pas, kurang pas. Iya. Belum belum tentu. Nama tempat kalau nggak pakai al itu nakiro. Bentar, tak cari dulu di sini. Ada yang ingat? Saya ingat saya pernah dihafal. Isim domir masuk enggak? Nah. Terus lanjut apa Bu? Terus? Terus? Hah? Isim? Mausul. Terus? Isim yang kedua terus? Mudhaf ilaih. Berarti sudah pernah saya ajar? Sudah ya? Nah, coba saya cari dulu di jurumiyah ini di bab mana. Ini harus dihafal loh biar apa namanya? Biar enak. Bentar. Di bagian bentar. Bentar. Yang pertama isim, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus selanjutnya isim yang ada alnya, terus mudhaf ilaih. Isim dhamir contohnya apa? Ada berapa? Ada berapa? 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 16. Ya 14 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dibuka halaman bab halaman 46 yang ini. Halaman 46.
Naat. Ada yang tahu naat itu apa? Sifat. Naat yaitu isim yang mengikuti man'ut. Man'ut itu apa? Yang disifati dalam rofa, nasab, khofat atau jer dan makrifah maupun nakirohnya. Contohnya qoma zaidun al-aqilu. Qoma berdiri, siapa yang berdiri? Zaidun Zaid, al-aqilu orang yang berakal. Ra'aitu Zaidan al-aqila, marortu bi Zaidin al-aqili. Kita lewati dulu. Ma'rifah atau isim ma'rifat terbagi menjadi 5, yaitu isim dhamir tadi huwa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Nah, itu dhamir. Itu masuk kategori isim ma'rifat. Itu kategori isim dhamir. Iya. Isim dhamir. Terus yang kedua isim alam yang spesifik, misal Mekah, Madinah, Zaid, Hindun, Hamzah. Itu spesifik enggak? Nah, itu namanya isim alam. Gitu. Zaidun Makkah itu. Isim mubham atau isim isyarah. Isim yang dikasih kata tunjuk. Misal gini, buku itu nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Buku ini ma'rifat karena apa? Karena mubham. Mubham ini yang nomor 3. Ada isim isyarahnya. Isyarah itu ini itu. Jadi kalau ada ini itu menjadi isim ma'rifat meskipun awalnya isim nakiroh. Contoh kitabun, buku. Tapi ketika kemasukan hadza kitabun, ini buku, menjadi ma'rifat. Ma'rifat karena mubham atau karena ada isim isyarah. Terus yang keempat, isim yang di dalamnya terdapat al atau alif lam. Rajulun, nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Ar-rajulu ma'rifat. Ma'rifat karena al. Ghulamun, bocah. Al-ghulamu ma'rifat karena al. Isim yang disandarkan kepada salah satu dari keempat jenis di atas. Misal Rasulun, nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Tapi kalau Rasulullah ma'rifat. Nah, itu masuk yang poin 5. Isim yang disandarkan kepada salah satu dari keempat tersebut. Sedangkan nakiroh yaitu setiap isim yang bersifat umum, beraneka ragam dalam jenisnya, tidak khusus menunjukkan satu macam saja. Lebih dekatnya yaitu setiap isim yang bisa dimasuki alif lam. Contohnya ar-rajulu al-farasu. Sudah spesifik. Jadi isim ma'rifat apa aja? Syamsyarah, kata tunjuk. Jadi kalau dihafalkan isim dhamir, isim alam, isim isyarah, ada isim mausul, di sini kurang. Mausul itu yang alladzi itu. Belum ada. Karena isim mausul dan munada itu ada di level menengah. Jadi isim ma'rifat level menengah nanti baru ada tambahannya. Lah, ini untuk yang dasar, standar. Paling enggak ada 5 ini. Contoh. Qoma Zaidun al-aqilu. Zaidun nakirah atau ma'rifat?
Ma'rifat bagian yang mana? Isim, alam, ya. Terus datang Zaid yang berakal. Sifatnya, kalau yang disifati ada al, sifatnya harus ada al. Artinya gini, kalau ar-rajulu al-aqilu. Kalau rajulun aqilun. Kebayang ya? Nah, paling enggak sama kalau ma'rifat, nakiroh. Lihat saya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqimah, mi atau umu? Ma. Kenapa ma? Karena bukan pa. Kenapa ma? Artinya apa sih? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Lurus itu jalan bukan? Lurus itu jalan bukan? Lurus itu sifat bukan? Jalan, jadi kalau sifat itu biasanya atau bisa dikatakan hampir semua itu bisa disisipi yang. Jalan yang lurus. Berarti itu sifat dan disifati. Sirot pakai al enggak? Benar. Coba dilihat. Al-mustaqim sifatnya nakiroh atau ma'rifat harusnya? Yang disifati nakiroh ma'rifat? Ma'rifat berarti as-sirata. Iya enggak? Sifatnya harus al-mustaqim. Ma pami. Kenapa ma? Karena as-sirata. Ya, maksudnya kalau asiroti al-mustaqimi, maksudnya seperti itu. Nah, menyesuaikan. Jadi al-mustaqima i'rabnya apa? Nasab. I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Bukan. Yang saya tanya tadi apa? Asiroto. Saya nanya al-mustaqim dulu maksudnya. Al-mustaqim i'rabnya apa? I'rabnya dulu. I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena mengikuti yang disifati. Yang disifati apa? Asiroto. Asiroto i'rabnya apa? Kenapa nasab? Maf'ul bih gitu ya. Terus kedua-duanya itu sama-sama ma'rifat enggak? Sama-sama ma'rifat. Ma'rifatnya pakai apa? Al. Coba dibuka Al-Baqarah 142. Al-Baqarah 142. Akhir ayat aja. Ila siratin mustaqimin. Oh iya, oh itu bulat. Nah, ya enggak di akhir ayat. Ayat 142 akhir ayat. Mustaqimin nakiroh atau ma'rifat?
Nakiro. Yang disifati nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Mustaqimin i'rabnya apa? Kenapa jer? Enggak, bukan itu. Mustaqimin itu jer karena menjadi naat atau sifat. Mustaqimin itu kan lurus. Jadi jernya itu bukan karena huruf jer, karena dia mengikuti yang disifati itu sirotin. Sedangkan sirotin irobnya apa? Kenapa jer? Nah itu baru benar. Karena ada huruf jer ilah. Saya ulangi lagi. Sirotin irobnya apa? Mustaqimin irobnya apa? Mustaqimin. Kenapa jer? Karena menjadi sifat dulu. Istilahnya apa? Naat. Apa? Ya. Bahasanya orang Kediri adjektif. Kata sifat. Kalau sifat ada yang disifati enggak? Harus mengikuti i'rabnya, harus sama enggak i'rabnya? Nakiroh ma'rifatnya harus sama enggak? Bisa difaham? Insyaallah. Ali Imran 81. Surat ke? Ya. Halaman 60 ya. Sebentar. Tadi berapa Ali Imran? 51 ya? Maaf, 51. Sebentar, ayat 51. Akhir ayat aja. Ketemu? Belum. Ayat 51. Hadza siratun mustaqimun. Mustaqimun i'rabnya apa? Kenapa Rofa? Ya betul. Naat. Naat kemana? Siratun ya. Oke. Siratun jadi apa? Kenapa Rafa? Enggak. Karena menjadi khobar. Khobar itu i'rabnya Rafa. Belum tentu. Karena hadza itu berdiri sendiri. Hadza itu sebagai mubtada. Jadi dia bukan amil. Jadi dia tidak seperti huruf jar yang misal mengejarkan gitu, enggak. Jadi hadza itu mubtada, siratun itu khobar, ini jalan. Ini jalan. Sudah spesifik belum? Belum kan? Ini jalan yang lurus. Yang lurus itu mensifati jalan. Bisa tidak antara yang disifati dengan sifat itu ada kata pemisahnya? Mungkin enggak? Dibuka surat Al-Hijr ayat 41. Surat ke 15. 1. Tadi pertanyaan saya apa? Ada pemisahnya kan? Nah ini. Qala hadza siratun alayya mustaqimun. Kan aslinya siratun mustaqimun. Terus ada
Alayya, jalan untukku yang lurus. Mustaqimun i'rabnya apa? Kenapa rafa? Karena menjadi na'at. Na'at dari mana? Siro. Dari sini ada pertanyaan. Sama. Enggak. Itu memang huruf jar. Ala artinya apa ala? Atas, alayya, atasku. Jadi yang berdampak terhadap ala itu alayya, yang kunya. Mustaqimun. Ya karena mustaqimun itu mensifati sirotun. Masa gini, logikanya aja penerjemahan. Kepadaku lurus. Ya kan? Yang lurus itu apanya? Jalannya. Nah, kita cari kata-kata jalan. Oh, sirotun. Aslinya kan sirotun mustaqimun. Tapi kan yang dikehendaki adalah jalan yang diperuntukkan untukku, jalan yang lurus. Ada pertanyaan? Mungkin enggak sirotnya itu tidak pakai al? Coba langsung aja. As-Saffat 23. Saya nanya Pak Febri misal. Jalan neraka jahanam itu bisa sifat dan disifati enggak? Jalan neraka jahanam itu bisa kan kita tadi bahas jalan terus tuh, jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Kalau jalan ke neraka jahanam bisa menjadi sifat enggak? Masa neraka jahanam jadi sifat? Misal gini, jalan yang lebar itu sifat dan disifati enggak? Jalan yang lebar. Oke. Jalan ke galaksi itu masa bisa sifat dan disifati? Itu jalan, jadi menggabungkan kata-kata jalan dan galaksi. Itu istilahnya apa? Bukan. Enggak. Kalau apa? Hampir benar tapi yang saya maksud bukan itu. Sirat jalan. Neraka jahim. Ayat 23. 23. Lihat saya dulu nanti biar gampang kalau lihat ini. Jalan ke galaksi, jalan galaksi. Itu mungkin nggak sifat dan disifati? Mungkin nggak itu sifat dan disifati? Kalau jalan itu umum atau khusus? Umum. Istilahnya apa? Nakiroh. Jalan galaksi Ma'rifat karena apa? Khusus, istilahnya apa? Khususnya karena apa? Sudah jelas.
Mudhaf ilaih ya enggak? Iya kan? Jalan itu mudhaf, masih umum, baru ada kata setelahnya. Itu kiasan ya, maksudnya pendekatan. Nah, ayat yang di sini coba. Fahduhum ila siratil jahimi. Nah, sirat di sini nakiroh atau ma'rifat? As-Saffat ayat 23. Jadi jalan ke surga, jalan ke neraka, jalan apa namanya buah-buahan. Oh, jalan sesat. Oh, kalau jalan sesat itu sifat yang disifati bukan? Iya, lah itu masuk. Ada yang bisa jawab enggak? Di As-Saffat ayat 23, kenapa sirot itu nakiroh, al-jahim itu ma'rifat? Itu kalau nggak belajar nahwu kayaknya susah untuk jelasin. Kenapa? Sudah saya ajarin. Kenapa? Kan tadi teori na'at man'ut, sifat yang dan disifati, kalau yang satu ma'rifat, sifatnya ma'rifat. Kalau ini nakiroh, sifatnya nakiroh. Sirot itu kan nakiroh. Terus al-jahim ma'rifat gitu kan, itu yang ditanyakan. Ada yang tahu? Apa? Enggak, Ibu. Seharusnya tidak. Karena kalau na'at man'ut, sifat dan disifati, dua-duanya harus seimbang. Nakiroh, ma'rifat, ma'rifat. Jadi ini dipastikan bukan na'at man'ut. Neraka jahim. Jahimi irobnya apa? Kenapa jer? Mudhaf ilaih. Sudah saya bahas belum? Oh iya. Iya. Iya kan neraka jahim itu kan dua kata jadi satu. Pasar nakiroh ma'rifat. Nakiroh. Pasar Tanah Abang ma'rifat. Ma'rifat karena mudhaf ilaih. Gitu. Tanah Abangi kanjer. Pasar kaget itu sifat, Pak. Masa pasarnya kaget? Kan orangnya yang kaget. Gimana pasarnya kaget kan? Nggak perlu dibahas lah. Ada pertanyaan? Kebayang ya? Mudhaf ilaih. Sirot. Sirot irabnya apa? Kenapa jer? Hah? Ada huruf jer ilah. Al-jahim irabnya apa? Kenapa jer? Karena mudhaf ilaih. Jangan karena huruf jer ilah. Ya. Itu ngelangkai si sirot itu berarti. Dan mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Rasulullah. Spesialnya bukan karena ada al, tetapi karena ada kata selanjutnya yang menjadi satu kesatuan. Iya. Dari sini ada pertanyaan?
Kenapa? Ya. Saya pernah bahas naat atau belum? Alhamdulillah. Paling enggak ingat kalau saya sudah pernah bahas gitu. Ya Pak. Oh, ya. Lah itu. Azab yang kekal. Dan disifati enggak? Bukan mudhaf ilaih kan? Azab yang kekal. Kekal itu sifatnya azab enggak? Kesimpulannya berarti itu adalah bukan naat man'ut. Naat itu apa? Sifat. Man'ut itu yang disifati. As-Saffat ayat 9. Ya. Kenapa? Sifat dan disifati itu harus sama nakiroh, makrifat. Umum, kalau yang disifati umum, sifatnya harus umum. Kalau yang disifati khusus, sifatnya harus khusus. Contoh, As-Saffat ayat 9. Azabun wasibun. Wasibun itu kekal. Azabun, wasibun irabnya apa? Kenapa Rafa? Naat. Yang disifati mana? Azabun. Naik ke 7. Syaitonin maridin. Maridin irabnya apa? Kenapa Jer? Naat. Durhaka itu sifatnya siapa? Syaiton. Syaiton nakirah ma'rifat? Nakirah. Maka sifatnya nakirah. Ada pertanyaan enggak? Di mana ya? Ada pertanyaan enggak? Dibuka ayat 38, surat yang sama. Al-adzabil alimi. Al-alimi i'rabnya kenapa? Naatnya kemana? Azab. Azab nakirah marifat. Marifat karena apa? Untuk itu sifatnya harus ada alnya. Al-azabil alim. Kalau itu dibaca ain, artinya apa? Mengetahui. Hanya gara-gara a dengan a. Hamzah dengan ain itu maknanya sudah beda. Ya, yang satu maknanya pedih,
Yang satu berilmu. Kenapa? Oh iya, berilmu dan pintar. Ma'rifat. Oh, contoh lain ya. Ya, sebentar. Ada yang lain ya. Ya. Contoh, bentar. Kenapa? Ya, jahim. Kepala setan. Sifat dan disifati enggak kepala setan? Masa setan sifatnya kepala setan? Mudhaf ilaih atau naat man'ut? Nah, coba surat yang sama ayat 65. Sudah kelihatan? Apa? Zakum. Ru'usus syayatin. Ru'us itu kepala. Asyayatin itu setan-setan. Mudhaf ilaih atau naat man'ut? Mudhaf ilaih kan kepala-kepala setan kan? Asyayatin. Ru'us ada alnya enggak? Nah, asyayatin, nah, mudhaf ilaih, tidak bisa naat man'ut. Terus ayat sebelumnya 64. Asli itu bahasa Arab enggak? 64. Asli itu bahasa Arab. Artinya apa? Asli itu enggak ada campuran. Berarti dasar, pakemnya. Dasar neraka. Fi aslil jahim. Nah, neraka yang paling dasar. Al-jahim i'rabnya apa? Kenapa, Jer? Bukan. Mudhaf ilaih. Satu kesatuan. Dasar neraka kan? Ya, kalau bahasa Indonesia majemuk. Kan enggak bisa dasar yang neraka. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Ya, enggak. Ya, bisa enggak? Ya ini yang enggak bisa apa? Ya bisa. Ya enggak bisa. Ya, tapi tidak. Sudah tapi belum. Kebayang ya, Pak? Jadi asli nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Al-jahim nakirah ma'rifat. Apple to apple enggak? Enggak kan? Pasti enggak naat man'ut. Kalau sifat dan disifati harus sama. Nakirah, ma'rifat dan ma'rifat. Itu ya. Kenapa? Oh, sudah benar. Kita aja yang belum tahu kan itu. Naat man'ut itu banyak dalam Al-Quran itu.
Ya, kalau nakiroh, ma'rifat bisa dipastikan insya Allah itu targetnya naat man'ut, kalau pas ya. Tapi kalau nggak seimbang, nakiroh, ma'rifat itu bisa dipastikan bukan sifat dan disifati. Bukan naat man'ut. Ya, ya. Marifat. Belum tentu. Opsinya itu banyak, Pak. Tetapi dimungkinkan itu. Tapi kalau nakiroh makrifat itu bisa dipastikan tidak sifat dan disifati. Bisa dipastikan. Tetapi apa itu mudhof ilaih? Belum tentu. Bisa, ya opsinya banyak. Tetapi kalau nakiroh dan makrifat atau makrifat dan nakiroh itu bisa kita pastikan bukan sifat dan disifati. Karena sifat dan disifati itu menuntut sama-sama nakiroh, makrifat. I'rabnya sama. Ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Udah. Terasa atau enggak terasa? Alhamdulillah. Oh, tadi ada kapan-kapan. Insyaallah. Dari sini ada pertanyaan enggak? Satu lagi. Surat Tur ayat 52. Surat Tur surat ke-52 maksud saya. Halaman 523. Dari ayat 1 coba. Ngetes. Waturi i'rabnya apa? Kenapa Jer? Huruf Jer berupa wawu qasam yang artinya sumpah. Ya, alhamdulillah masih ingat. Padahal ini kan awal-awal kan. Wa kitabin masturin. Kitab yang tertulis atau ditulis. Ditulis itu sifatnya kitab enggak? Si kitab yang ditulis. Ya kan? Berarti masturin i'rabnya apa? Kenapa Jer? Karena naat. Yang disifati mana? Kitabin. Kitabin i'rabnya kenapa Jer? Hampir benar tapi kurang pas. Kurang pas. Atof. Ya. Wa kitabin mengikuti waturi. Jadi kitabin itu jernya karena ngikutin atur. Atur i'rabnya jer. Lah jernya karena apa? Karena huruf qasam. Jadi yang mengejerkan kitabin dan waktu aturi beda apa sama? Beda ya. Meskipun ujung-ujungnya sama karena ada wawu qasam. Nah, kalau itu istilahnya tadi apa? Atof. Kalau atof itu tidak dituntut untuk sama-sama nakiroh ma'rifat. Contohnya waturi, nakiroh atau ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat karena
Ada al, kitabin, nakiro ma'rifat. Nakiro. Papa atau enggak papa? Papa atau enggak papa? Enggak apa-apa. Karena yang dituntut papa adalah yang naat man'ut, itu harus sama. Nakiroh, ma'rifat, ma'rifat. Tapi kalau ini ma'rifat nakiroh, tetapi yang menyamakan karena ada wawu atof yang harus sama. Ya sama. Gitu. Terus firaqim mansyurin, lembaran yang terbuka. Terbuka itu mensifati lembaran enggak? Nah, mansyurin irobnya apa? Kenapa jer? Naat. Tanda jernya manutnya mana? Rokin. Sama-sama? Nah, kalau ini jer karena ada huruf jer. Gitu ya. Bukan atof tadi. Kalau atof itu harus ada conjunctionnya. Ada kata sambungnya. Dan, atau. Gitu. Terus yang terakhir wal baitil ma'muri. Baitil ma'mur sama-sama kan? Ma'rifat. Wasaqfil marfu'i, atap yang ditinggikan. Tinggi itu mensifati atap enggak? Naat mat'u tidak? Sama-sama nakiroh ma'rifat enggak? Sama. Ya, silahkan dibaca sendiri. Dilanjut. Paling enggak secara prinsip sudah paham ya. Ma'rifat. Belum tentu mudhof ilaih. Ada opsi yang lain. Nanti kalau dikunci itu padahal tidak pasti seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Padahal saya mau bahas mudhof ilaih. Tapi ternyata naat man'ut, ya enggak apa-apa kan itu. Ya enggak masalah, yang penting kan dapat ilmu kan. Alhamdulillah. Naat man'ut dapat, mudhof ilaih dapat. I'rabnya harus sama, nakiroh ma'rifatnya harus sama. Isim ma'rifat apa aja? Isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya dan yang dimudhof ilaihkan. Kan mudhof itu kan aslinya nakiroh kan? Sirat jalan. Jalan ke neraka, berarti itu ma'rifat. Ma'rifat karena mudhof ilaih, disandarkan pada yang lain. Naat man'ut harus sama dengan nakiroh ma'rifat. Aslinya ada 4, tapi paling enggak 2 cukup. Nakiroh ma'rifat dan i'rabnya harus sama. Dari sini ada pertanyaan? Terima kasih atas waktunya, atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa, Pak? Monggo, Pak. Barakallah. Ya,